Malam itu, hujan turun deras banget. Rini duduk di pojokan kamar sempit di rumah susun tua yang baru mereka tempati. Bau cat baru masih terasa, tapi anehnya, di balik bau itu ada aroma lembab. Kayak ruangan yang lama nggak ditempati. Suara air dari talang bocor di luar jendela terdengar monoton, menenangkan, tapi juga bikin gelisah. Keluarga Rini baru seminggu tinggal di sana. Setelah kejadian beberapa tahun lalu di rumah lamanya, rumah yang jadi saksi semua hal aneh, semua ketakutan yang nggak bisa dijelaskan, mereka berharap di tempat baru ini semuanya bakal normal. Ayahnya bilang, di sini rame Rin, banyak tetangga, aman. Tapi entah kenapa, rasa aman itu cuma bertahan sampai malam pertama. Waktu itu Rini terbangun sekitar jam 2 pagi. Dingin banget. Dia pikir AC-nya bocor, tapi mereka nggak punya AC. Dari jendela, dia lihat kabut tipis merayap di antara lorong-lorong rumah susun. Hujan udah berhenti, tapi masih terdengar suara tetesan air dari pipa rusak di ujung gang. Dan di tengah kabut itu, ada sesuatu bergerak, kayak bayangan orang. Awalnya Rini kira cuma penghuni lain, tapi makin lama, bayangan itu makin jelas. Sosok perempuan, berdiri di bawah lampu lorong yang berkedip-kedip. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan yang bikin Rini merinding, wanita itu nggak bergerak sama sekali. Cuma berdiri, menatap ke arah jendela Rini. Lama banget, kayak tahu dia lagi diliatin. TSFX, suara petir tiba-tiba menyambar. Rini mundur, hampir jatuh. Saat dia lihat lagi, sosok itu udah hilang. Dia coba tenangin diri, tarik nafas dalam, tapi jantungnya masih berdetak kencang. Dia bisik ke dirinya sendiri, mungkin cuma bayangan lampu. Tapi malam itu, dia nggak bisa tidur sama sekali. Besok paginya, suasana rumah susun ramai seperti biasa. Anak-anak berlarian di lorong. Ibu-ibu ngobrol sambil jemur pakaian. Suara radio dangdut dari lantai 2. Ayahnya Rini kerja pagi-pagi banget. Sementara Bondi dan Tony sibuk main bola plastik di bawah. Rini duduk di tangga sambil ngelihat sekeliling. Rumah susun ini besar, tua, dan punya banyak lorong sempit yang saling terhubung. Di beberapa dinding ada coretan-coretan aneh, kayak simbol yang digambar pakai arang. Beberapa pintu tertutup rapat, gak pernah dibuka. Warga bilang di situ gak ada yang tinggal lagi. Tapi malam-malam, kadang terdengar suara orang dari dalam. Sore itu Rini ketemu sama seorang ibu tua di lantai 4. Namanya Bu Siti. Rambutnya udah putih semua, matanya kecil tapi tajam. Dia duduk di kursi rotan sambil nyirih, bibirnya merah menyala. Baru pindah ya nak? Iya Bu, minggu lalu. Bu Siti ngangguk pelan. Rumah ini banyak kenangannya. Kadang yang lama belum mau pergi, padahal penghuni baru udah datang. Kalimat itu bikin Rini kaget. Dia nggak ngerti maksudnya, tapi nada suara Bu Siti aneh, antara peringatan dan penyesalan. Kenangan yang belum mau pergi maksudnya Bu? Tanya Rini. Bu Siti cuma senyum, lalu tatapannya mengarah ke ujung lorong. Kalau malam, jangan buka jendela, dan jangan jawab kalau ada yang manggil namamu dari luar. Seketika Rini merinding, tapi sebelum dia sempat nanya lagi, Bu Siti udah berdiri dan masuk ke dalam kamar, nutup pintunya pelan-pelan. Dari celah bawah pintu, Rini bisa lihat bayangan kaki Bu Siti berhenti, nggak bergerak, kayak sedang berdiri menatap balik ke arah pintu. Malamnya, semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Rini, Bondi, dan Tony tidur di kamar yang sama. Lampu redup, suara hujan kembali turun di luar. Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Kayak orang jalan tanpa alas kaki. Tony bangun duluan. Kak, dengar nggak? Rini diam, cuma ngangguk pelan. Langkah itu berhenti di depan pintu mereka. Hening. Lalu ada suara lain, kayak bisikan dari luar pintu. Rini, sudah waktunya. Bondi spontan nutup kupingnya. Rini langsung lompat dari tempat tidur, nyalain lampu dan buka pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Lorong kosong, yang tersisa cuma suara hujan deras dan lampu lorong yang terus berkedip-kedip. Besok paginya, Rini tanya ke beberapa tetangga, tapi mereka cuma saling pandang. Ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang langsung nyuruh dia jangan keluar malam-malam. Sampai akhirnya, salah satu bapak-bapak, Pak Arman, ngomong pelan. Dulu, sebelum rusun ini direnovasi, banyak yang meninggal di sini. Kebanyakan ibu-ibu sama anak kecil. Katanya dulu tempat ini bekas penampungan, waktu banjir besar tahun 70-an. Banyak yang gak selamat. Rini diam. Terus sekarang, Pak Arman cuma geling pelan. Kadang mereka masih balik.
Hari-hari berikutnya suasana makin aneh. Lampu sering padam tiba-tiba, suara anak kecil ketawa tengah malam, dan di dinding dapur mereka muncul bercak air berbentuk tangan. Ayahnya Rini bilang itu cuma lembab biasa, tapi Rini tahu setiap kali bercak itu muncul, udara di dalam rumah berubah dingin banget. Kayak ada yang berdiri di belakangmu, tapi pas kamu nengok, nggak ada siapa-siapa. Suatu malam, Rini dengar suara orang azan dari arah atap. Suaranya berat, pelan, dan nggak biasa. Kayak bukan dari manusia. Padahal jam udah hampir jam 2 pagi. Dia keluar ke lorong, lihat ke atas. Dari tangga spiral terlihat bayangan seseorang berdiri di ujung atap, memegang pengeras suara. Rini naik pelan, langkahnya gemetar. Setiap anak tangga berderit. Saat sampai di lantai paling atas, dia baru sadar. Pintu ke atap dikunci dari luar. Dan suara azan itu masih terdengar, tapi sumbernya nggak jelas. Malah sekarang, kayak dari balik dinding. Rini mundur, tapi kakinya tiba-tiba menendang sesuatu. Sebuah foto jatuh dari lantai atas, bingkainya pecah. Foto itu berdebu, tapi Rini bisa lihat jelas. Itu foto keluarganya. Mereka bertiga, Rini, Bondi, Tony, dan ayahnya. Tapi di pojokan foto itu, ada sosok perempuan berdiri di belakang mereka. Wajahnya buram, tapi gaunnya persis seperti yang dipakai ibunya dulu sebelum meninggal. Rini menahan nafas, tangannya gemetar. Ini nggak mungkin. Dia buru-buru turun tangga, tapi langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berdiri di bawah. Wanita berambut panjang, pakai baju putih lusuh, berdiri membelakangi arah Rini. Rini mundur, tapi langkahnya ternyata membuat sosok itu menoleh, dan wajah itu bukan orang hidup. Rini menjerit, jatuh dari tangga, dan semua gelap. Dia sadar di kamar, ayahnya duduk di samping, wajah cemas. "Kamu jatuh, Rin. Untung cuma pingsan sebentar." Rini masih bingung. "Ayah, ada seseorang di tangga. Aku lihat ibu." Ayahnya terdiam lama. Lalu dengan suara berat, dia cuma bilang, "Rin, jangan sebut-sebut ibu lagi di rumah ini." Setelah malam itu, Rini tahu sesuatu memang gak beres. Setiap malam, ada suara aneh dari langit-langit, kayak benda berat diseret. Bau wangi pulah melati sering muncul tiba-tiba. Dan Bondi mulai ngomong sendiri di pojok kamar. Katanya dia lagi main sama ibu. Suatu sore, Rini datang ke kamar Bu Siti lagi. Tapi pintunya terkunci. Dari dalam terdengar suara orang berdoa, lalu tangisan pelan. Rini ngetok pelan, "Bu, ini Rini." Gak ada jawaban. Dia coba ngintip lewat celah pintu, tapi yang kelihatan cuma piring kecil berisi bunga dan lilin yang udah setengah padam. Pas dia mau pergi, tiba-tiba pintu kebuka sedikit. Bu Siti muncul, matanya merah kayak habis nangis. "Rini, kamu harus pergi dari sini sebelum malam Jumat." "Kenapa, Bu?" Bu Siti nggak jawab. Dia cuma kasih sesuatu. Kalung tua dari kain hitam dengan simbol aneh di tengahnya. "Kalau kamu dengar suara azan dari atap lagi, jangan ikut naik. Dan kalau ibumu datang, jangan tatap matanya." Malam Jumat itu akhirnya datang juga. Hujan turun dari sore. Listrik padam jam 8 malam. Semua penghuni rusun nyalain lilin di depan pintu. Rini duduk di kamar, menggenggam kalung pemberian Bu Siti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela. 3 kali. Pelan. Rini mendekat, tapi nggak berani buka. Dari luar jendela, terdengar suara pelan, lembut. "Rini, ini ibu. Buka Inak. Ibu kangen." Suara itu persis suara ibunya dulu. Bondi langsung berdiri, mau buka gorden. Tapi Rini menahan. "Jangan, itu bukan ibu." Tapi Bondi terus maksa, air matanya jatuh. "Tapi Kak, itu suara ibu." Begitu gorden terbuka, mereka berdua terdiam. Di luar, berdiri sosok wanita berwajah pucat. Rambut menutupi separuh muka, bibirnya bergerak pelan, tapi matanya kosong semua. Dan di belakangnya, samar-samar ada puluhan bayangan lain berdiri diam di lorong. Semua menghadap ke arah kamar mereka. TSFX, suara petir menyambar keras, kaca jendela retak. Rini teriak sekuat-kuatnya, peluk Bondi erat. Lilin padam, suara langkah kaki terdengar dari luar, semakin dekat, semakin berat. Tok, tok, tok. Lalu, hening. Ketika lampu akhirnya nyala lagi, semua bayangan itu hilang. Tapi di lantai kamar, ada bekas tapak kaki basah menuju pintu keluar. Dan malam itu, Rini sadar, rumah susun itu bukan sekedar tempat tinggal. Tempat itu hidup, dan setiap malam, ia menunggu seseorang untuk kembali. Setelah malam itu, semuanya berubah. Rini nggak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali dia memejamkan mata, dia selalu melihat sosok ibunya berdiri di luar jendela, menatap dari balik kabut.
kadang memanggil namanya pelan, kadang hanya diam sambil tersenyum samar. Tapi setiap kali Rini bangun, dia selalu mencium bau bunga melati yang tajam, seperti baru ditabur di atas makam. Bondi jadi pendiam. Anak itu gak banyak ngomong, cuma suka duduk di pojok, main sama batu kecil atau gambar-gambar aneh di lantai pakai pensil. Rini sempat marah waktu tahu salah satu gambar Bondi adalah wajah ibu mereka, tapi tanpa mata, hanya 2 lubang hitam besar di tengah wajah. Waktu Rini tanya kenapa dia gambar begitu, Bondi cuma jawab pelan, "Soalnya ibu sekarang udah nggak bisa lihat." Suara gemeretak, sedikit bisikan di background. Hari demi hari, Rini mulai ngerasa kalau rumah susun itu punya hidup sendiri. Lorong yang kemarin terang tiba-tiba jadi gelap total walau lampu masih nyala. Bau gosong muncul dari kamar mandi, padahal nggak ada yang masak. Dan setiap kali dia lewat di depan cermin kecil di dekat tangga, dia selalu lihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi pas nengok, kosong. Ayahnya sibuk kerja, pulang malam. Katanya dia nggak mau dengar cerita aneh-aneh. Tapi wajahnya makin pucat, matanya cekung. Kadang malam-malam Rini dengar dia bicara sendiri di ruang tamu, kayak orang yang lagi negosiasi dengan seseorang yang gak kelihatan. Suatu sore, Rini akhirnya mutusin buat ke kamar Bu Siti lagi. Kali ini pintunya terbuka sedikit. Dari dalam bau dupa keluar pelan, menyengat. Di meja kecil dekat jendela, ada piring berisi kembang 7 rupa dan foto hitam putih, wajar beberapa orang yang Rini gak kenal. Bu Siti duduk di lantai, matanya setengah tertutup. "Bu," Rini manggil pelan. Bu Siti menatapnya lama. "Kamu masih di sini, Nak. Harusnya kamu udah pergi." "Aku nggak bisa pergi, Bu. Aku harus tahu kenapa semua ini kejadian. Kenapa ibu aku muncul di sini?" Bu Siti menarik napas panjang. "Kamu tahu rumah susun ini dulunya apa, Rin?" Rini geleng. "Dulu, tempat ini bekas rumah perawatan untuk ibu-ibu hamil, tapi bukan rumah sakit biasa. Tempat ini milik kelompok yang menyembah sesuatu. Mereka percaya kalau seorang ibu menyerahkan anaknya pertama untuk komuni, maka keluarganya akan dilindungi selamanya." "Komuni? Apa itu, Bu?" "Pengabdian, persembahan. Mereka dulu menyebutnya rego nyowo, harga nyawa." "Jadi ibu saya dulu..." Bu Siti langsung potong, nadanya keras. "Jangan teruskan, ada hal yang lebih berbahaya dari sekedar tahu." Tapi Rini tetap nekat. "Saya cuma pengen tahu kebenarannya. Kalau ibu saya bagian dari mereka, kenapa dia masih datang? Kenapa dia manggil saya tiap malam?" Bu Siti diam lama, lalu matanya mulai berkaca. "Karena dia belum selesai, Rin. Dia menunggumu. Komuni terakhir belum lengkap." Suara gong kecil. Tiba-tiba angin berhembus kencang, pintu berderak. Tiba-tiba jendela Bu Siti terbuka sendiri. Angin masuk, dupa mati, dan di dinding terlihat tulisan hitam besar. 3 harus kembali. Hurufnya seolah ditulis pakai darah kering. Rini langsung mundur. Bu Siti menunduk, gemetar. "Pergi, Rin, tolong pergi malam ini juga." Tapi belum sempat Rini keluar, dari balik tirai muncul bayangan tinggi. Seorang pria kurus, wajahnya penuh luka, tangannya panjang, hitam seperti arang, matanya merah menyala. Bu Siti berteriak, "Jangan lihat matanya." Rini spontan lari keluar lorong, napas tersengal, menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Dia berhenti di lantai 3, sembunyi di balik mesin air. Dari situ dia bisa dengar suara langkah pelan, menyusulnya. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti di atasnya, lalu suara berat berbisik pelan. "Kau anaknya, dia menunggumu di atas." Rini menahan napas, air matanya menetes, tapi dia nggak berani gerak. Setelah lama, suara itu hilang. Dia langsung lari balik ke kamarnya, peluk Bondi dan Tony sekuat-kuatnya. Keesokan harinya, rumah susun gempar. Bu Siti ditemukan meninggal di kamarnya. Katanya jatuh dari kursi saat pasang tirai, tapi Rini tahu nggak mungkin. Di tubuhnya ditemukan bekas cap tangan hangus di dada.
Rini nggak berani cerita ke siapapun, tapi malam itu dia nemu amplop di bawah pintu kamarnya. Isinya foto tua, foto ibunya, bersama beberapa wanita lain berpakaian putih di depan rumah susun yang sama, tapi jauh lebih tua. Di belakang foto itu ada tulisan, komuni berikutnya akan dimulai saat azan terakhir. Rini nggak mengerti maksudnya, tapi malam-malam berikutnya hal-hal aneh makin sering terjadi. Suara azan dari atap makin jelas, makin sering. Kadang terdengar bukan 5 kali sehari, tapi 7, bahkan 8 kali. Suaranya serak, pelan, seperti orang tua yang memanggil dengan kesedihan. Dan setiap kali suara itu terdengar, ada penghuni yang jatuh sakit. Beberapa pergi, beberapa begitu saja hilang. Suara lift Utua bergerak pelan, berderak. Suatu malam, Rini coba naik ke lantai paling atas. Dia tahu kuncinya dulu terkunci, tapi entah kenapa malam itu pintu terbuka sedikit. Dia dorong pelan, bau karat dan debu langsung menyengat hidungnya. Tangga sempit menuju atap basah, gelap, tapi dia terus naik. Sampai akhirnya dia sampai di pintu besi terakhir, dan di situ, di dinding, tergantung papan nama berdebu. Ruang Bersalin, tahun 1971. Hatinya langsung mencelos. Ruang Bersalin. Dia buka pintu pelan. Ruangan itu luas tapi kosong. Di tengahnya ada satu ranjang tua. Di sampingnya meja logam berkarat penuh bercak coklat tua. Bau amis dan melati bercampur jadi satu. Di dinding ada foto-foto ibu-ibu sedang menggendong bayi. Tapi wajah bayinya diburamkan dengan tinta hitam. Dan di pojokan ada meja altar kecil dengan 3 lilin menyala. Padahal nggak ada angin. Apinya tetap tegak. Di atas altar itu ada 3 portret. Rini, Bondi, dan Tony. Dia mundur, tubuhnya gemetar. Dari belakang terdengar langkah kaki, pelan, pasti. Rini berbalik. Sosok ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya sekarang jernih, lembut, seperti dulu sebelum semua kejadian itu. Rini terisak. Ibu kangen. Rini mau mendekat, tapi tiba-tiba wajah ibunya berubah. Matanya hitam, kulitnya retak seperti tanah kering. Suaranya berubah jadi berat dan serak. Kau belum menyerahkan semuanya, Rin. Rini jerit jatuh ke lantai. Tapi sebelum dia bisa berdiri, 2 tangan lain muncul dari bawah ranjang, menarik kakinya. Dia berteriak sekuat tenaga, tapi suara itu tenggelam dalam gemuruh petir dan hujan yang tiba-tiba turun di luar. Semua lampu padam, lilin di altar padam satu persatu, menyisakan satu api kecil di foto Bondi. Suara napas berat, petir, lalu hening panjang. Saat Rini sadar, dia sudah di kamarnya lagi, basah kuyup, tubuhnya penuh debu. Di luar, ayahnya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Pak," ayahnya menoleh, matanya merah. "Rin, kamu harus siapin adik-adikmu. Malam ini kita akan dipanggil." Bunyi azan jauh, tapi melengking dan tidak manusiawi. Rini menatap keluar jendela. Dari atas terlihat cahaya lilin berderet membentuk lingkaran besar di atap rumah susun. Sosok-sosok berpakaian putih berdiri di sekelilingnya, memegang sesuatu di tangannya. Dan di tengah lingkaran itu, ada seseorang yang duduk bersila, mengenakan kain putih panjang, wajahnya ditutupi kerudung hitam. Tangannya bergerak pelan, mengangkat benda kecil yang basah. Dan dari jauh, Rini tahu itu foto dirinya. Dia menatap Bondi dan Tony yang sedang tidur pulas. Air matanya jatuh. Suara azan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Dan di antara gema itu, Rini bisa dengar suara ibunya, pelan, hampir seperti bisikan di telinga. "Anakku, waktunya sudah tiba." Suara fade out perlahan-lahan, suara hujan dan gong kecil. Malam itu jadi awal dari akhir. Karena di rumah susun itu, tak semua penghuni datang untuk hidup. Sebagian datang untuk menjemput yang tertinggal. Malam itu, hujan gak berhenti sejak sore. Langit Jakarta hitam pekat, seakan semua cahaya ditelan bumi. Rumah susun tempat keluarga Rini tinggal tampak muram. Lampu-lampu lorong padam satu persatu, cuma menyisakan cahaya lilin kecil dari setiap pintu. Angin masuk lewat celah jendela,
membawa bau tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau dupa bercampur bau darah besi. Rini duduk di lantai, memeluk Bondi yang terus gemetaran. Tony tidur gelisah di kasur, sesekali menggigiti jarinya sambil berbisik hal-hal aneh. "Dia udah datang, Kak," kata Bondi pelan, matanya menatap kosong ke jendela. "Siapa?" "Yang dari atas." Rini menelan ludah. Dada kirinya terasa berat. Suara azan dari atap kembali terdengar, tapi kali ini nggak berhenti di satu lantunan. Suara itu berulang-ulang, saling tumpang tindih, seperti sekelompok orang yang berdoa dengan bahasa yang nggak dikenal. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk 3 kali. Pelan. Tok, tok, tok. Rini berdiri, nafasnya berat. "Siapa?" Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Lagi. Kali ini lebih keras. Dia maju, tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, udara di sekitar mendadak dingin sekali, sampai uap nafasnya terlihat. Dan dari bawah pintu, menetes cairan hitam pekat seperti oli. Rini mundur spontan. Di lantai, cairan itu menyebar membentuk pola aneh. 3 lingkaran yang saling tertaut. Simbol yang sama dengan yang pernah dia lihat di kamar Bu Siti. Simbol Rego Nyowo. Dia langsung sadar, malam ini ritual terakhir akan dimulai. Beberapa menit kemudian, lampu seluruh rumah susun mati. Dari luar, terdengar langkah kaki banyak orang. Suara sandal, langkah berat dan bisikan doa bercampur jadi satu. Rini mengintip dari celah jendela. Di halaman bawah, puluhan penghuni rumah susun berkumpul mengelilingi sesuatu. Di tengah lingkaran itu, ada peti kayu besar, tertutup kain putih. Dan di sekelilingnya, orang-orang berpakaian hitam membawa lilin. Wajah mereka kosong, matanya tertutup kain. Mereka bergumam pelan. Komuni terakhir telah tiba. Yang hidup harus membayar utangnya. Rini menutup mulutnya agar gak menjerit. Dia guncang Bondi pelan. "Kita harus pergi." Tapi begitu mereka buka pintu kamar, lorong di luar berubah. Panjang sekali, gelap, gak ada ujungnya. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar bergema jauh, seakan dinding rusun melebar sendiri. Dan di ujung lorong itu, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri. Siluet perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang. "Ibu," bisik Bondi, matanya berkaca. "Bukan!" teriak Rini, menarik adiknya mundur. Tapi Bondi terlepas, berlari ke arah sosok itu. "Ibu, tunggu!" Sosok itu menunduk perlahan, lalu tersenyum. Tapi senyumannya aneh, terlalu lebar, terlalu kaku. Dan dalam sekejap, tubuhnya memanjang, wajahnya terbelah, suara retakan tulang terdengar keras. Bajunya robek, kulitnya pecah, dan dari dalam tubuh itu keluar tangan-tangan lain, hitam, kurus, menggeliat mencari sesuatu. Rini menjerit, menarik Bondi sekuat tenaga, dan mereka berlari turun tangga. Tangga rumah susun itu sempit, tapi malam itu terasa tak berujung. Setiap lantai yang mereka lewati tampak sama, pintu yang sama, tanda nama yang sama, bahkan suara yang sama dari setiap kamar. Dari setiap pintu, terdengar orang berdoa, atau menangis, atau tertawa. Tapi nggak ada satupun yang membuka pintu. Rini terus menuruni tangga, nafasnya tersengal. Sampai akhirnya, dia lihat sesuatu di dinding lantai 2. Tulisan besar dengan darah. "Komuni berasal dari darahmu sendiri." Rini berhenti. Dia paham, selama ini bukan hanya ibunya yang terikat dalam perjanjian itu, tapi seluruh garis keluarganya. Di bawah itu, ayah mereka sudah menunggu. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup, tapi di tangannya ada lilin menyala. "Pak, kita harus keluar dari sini." Ayahnya menatapnya lama, matanya kosong. "Kita nggak bisa kabur, Rin. Ini udah waktunya. Ibu kamu menunggu di atas." "Tidak, dia bukan ibu lagi." Ayahnya senyum aneh. "Kalau bukan, kenapa setiap malam dia masih panggil nama kita?" Suara guntur keras, kaca pecah, dan angin berdesir.
Dari langit-langit air mulai menetes, tapi warnanya bukan air, merah dalam, kental. Ayah Rini melangkah mundur, menatap ke atas. Lihat Rin, hujan darah, tanda panggilan sudah tiba. Lalu dia melangkah ke tangga atas, menepaki setiap anak tangga sambil membawa lilin. Rini berteriak memanggilnya, tapi tak diubris. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti, karena Bondi tiba-tiba hilang dari sisinya. Di lantai atas, suara doa makin keras. Lorong itu kini dipenuhi orang-orang berpakaian putih, berdiri diam, memegang lilin yang tak padam meski angin bertiup kencang. Mereka semua menghadap ke satu pintu besar di ujung lorong, pintu yang dulu tertutup rapat dengan rantai besi. Sekarang, rantainya patah, dan di balik pintu itu terdengar suara bayi menangis. Rini perlahan mendorong pintu. Ruangan itu terang dengan cahaya lilin yang mengelilingi lingkaran besar di lantai. Di tengahnya berdiri sosok ibunya atau sesuatu yang menyerupai ibunya. Wajahnya separuh hangus, tapi matanya masih sama. Rini, suaranya pelan tapi menggema ke seluruh ruangan. Ibu mau kita semua bersama lagi, di tempat yang damai, di tempat di mana nggak ada rasa takut. Rini menggelengkan kepalanya. Itu bukan tempat damai, Bu. Itu neraka. Sosok ibunya tersenyum tapi air matanya jatuh. Kau tahu ibu punya pilihan waktu itu? Mereka semua menuntut darahmu, Rin. Hanya satu cara untuk menghentikan kutukan ini. 3 harus bersatu. Rini sadar. Komuni terakhir, gumamnya. Dia menatap Bondi dan Tony yang kini sudah berdiri di lingkaran. Wajah mereka kosong, seperti dikendalikan sesuatu. Rini melangkah maju, tapi setiap langkah terasa berat. Dinding ruangan berdenyut, seolah ruangan itu bernafas. Suara doa makin keras, dan cahaya lilin berubah merah. Di tengah lingkaran, ibunya membuka kedua tangan. Datanglah Rini, selesaikan apa yang ibu mulai. Rini menatap ibunya lama, air mata jatuh tanpa sadar. Dia tahu kalau dia menolak, roh-roh di rumah susun itu nggak akan pernah berhenti menuntut. Tapi kalau dia ikut, dia akan kehilangan semuanya. Dia peluk adik-adiknya, berbisik, "Maaf, tapi kali ini aku yang akan selesaikan." Dia berdiri di tengah lingkaran, menatap ibunya. "Aku datang, Bu, tapi kali ini bukan buat jadi korban." Dia meraih lilin yang dibawa ayahnya, melemparkannya ke tengah lingkaran. Api langsung membesar, menyambar dupa dan kain putih di sekitar mereka. Ruang itu terbakar cepat, tapi suara doa tak berhenti, malah makin keras. Sosok ibunya berteriak, separuh wajahnya meleleh oleh api. "Rini, kau tak bisa lari dari darahmu." Rini menggigit bibir, menarik Bondi dan Tony keluar dari lingkaran, berlari ke arah tangga. Di belakang mereka, api menyebar ke seluruh lantai. Suara teriakan bercampur tangisan memenuhi udara. Rumah susun itu seperti hidup, menjerit, bergetar, retak. Rini terus berlari, menuruni tangga satu demi satu, sambil menahan adiknya yang ketakutan. Di bawah, pintu keluar terbuka lebar. Hujan deras menyambut mereka, mengguyur dari langit, memadamkan percikan api yang terbawa angin. Mereka keluar tepat saat rumah susun itu runtuh sebagian, meninggalkan suara dentuman keras yang mengguncang tanah. Pagi datang. Polisi dan warga berkumpul di depan reruntuhan rumah susun. Mereka bilang kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, tapi nggak ada yang bisa jelaskan kenapa banyak penghuni ditemukan berdiri diam, terbakar, tapi masih tersenyum. Rini duduk di tepi jalan, menatap api kecil yang masih menyala di reruntuhan. Bondi bersandar di bahunya, Tony tertidur di pangkuannya. Dia memejamkan mata, mencoba tenang. Tapi dari jauh, samar-samar dia masih bisa dengar suara itu. Suara azan pelan di antara angin dan debu. Dan di balik suara itu, ada bisikan lembut yang sangat dia kenal. "Terima kasih, Nak. Sekarang ibu bisa pergi." Rini tersenyum kecil, air matanya jatuh. Dia tahu malam itu bukan cuma api yang memakan rumah itu, tapi juga rahasia dan dosa yang selama ini membelenggu mereka. Kutukan Regonyowo akhirnya berakhir. Tapi jauh di bawah tanah rumah susun itu, suara doa masih bergema, pelan, teratur, menunggu jiwa baru untuk datang.